Allah Bapa, kami naikkan syukur kami karena kami mendapat kesempatan untuk mempelajari 7 gereja. Dan kami ingin tahu jemaat tipe yang mana akan menerima janji berkat pengangkatan. Jemaat Tiatira yang adalah jemaat kepausan akan dilemparkan ke dalam masa tribulasi sesuai dengan perkataan Tuhan. Dan gereja Sardis yang melawan gereja Katolik Roma sehingga memulainya dengan baik, namun menjadi gereja negara dan tidak maju lebih ke dalam kebenaran. Sehingga Tuhan menyebutnya gereja yang mati dan harus bertobat. Jika tidak, nama mereka akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Allah Bapa, kami mau tetap pegang ciri jemaat Sardis, jemaat reformasi yang melawan gereja Katolik Roma, dan lebih maju dari situ ke gereja Philadelphia yang penuh Roh Kudus dan mengenal Injil kedatangan Tuhan kali yang kedua sehingga memiliki semangat misi penginjilan sedunia. Di pengertian lebih dalam lagi kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22 mengenai jemaat Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, sasaran. Laodikia terletak sekitar 50 mil tenggara Philadelphia, di lembah sungai Likus, dekat Kolose dan Hierapolis. Kolose 4 ayat 13 sampai 16. Nama Laodikia berarti rakyat memerintah dan mewakili gereja materialistis yang tidak percaya dari segala zaman. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Sikap Tuhan. Amin. Kata itu berarti benar-benar atau kebenaran. 2 Korintus 1 ayat 20 dan Injil Yohanes 1 ayat 51. Dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai 3 ada 10 fakta tentang Yesus Kristus. 1. Saksi. Kata saksi dalam bahasa Yunani, martus.
yang berarti saksi atau martir. Yesus adalah saksi sekaligus martir. Wahyu 1 ayat 5 dan Wahyu 3 ayat 14, 1 Petrus 2 ayat 24, Ibrani 3 ayat 2. Kedua, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Wahyu 1 ayat 5, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Pangeran raja-raja di bumi. Wahyu 1 ayat 5. Dia mengasihi kita. Wahyu 1 ayat 5. Yohanes 3 ayat 16. Membasuh kita dari dosa-dosa kita di dalam darahnya sendiri. Wahyu 1 ayat 5, Matius 26 ayat 28, 1 Yohanes 1 ayat 7. Menjadikan kita raja dan imam bagi Allah dan Bapanya. Wahyu pasal 1 ayat 6, pasal 5 ayat 10, pasal 20 ayat 4 sampai 6. Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 1 ayat 6, Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Daniel 7 ayat 13 dan 14, Lukas 1 ayat 32 dan 33, Wahyu pasal 11 ayat 15, Wahyu pasal 22 ayat 4 dan 5. Dia datang dengan awan-awan, terlihat dan dengan tubuh, visibly dan bodily, sama seperti waktu dia naik ke surga. Wahyu 1 ayat 7, Daniel 7 ayat 13 dan 14, Matius 24 ayat 29 sampai 31, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Wahyu pasal 19. Mereka menikam Yesus. Wahyu 1 ayat 7, Yohanes 19 ayat 34. Dan dia adalah Allah. Wahyu 1 ayat 8, Ibrani 1 ayat 8, Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Yohanes 1 ayat 1 dan 2, Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Permulaan dari ciptaan Allah, yaitu Kristus yang mulai menciptakan segala sesuatu sejak awal. Yohanes 1 ayat 3, Efesus 3 ayat 9 dalam King James Version, dan Kolose 1 ayat 15 sampai 18, Ibrani pasal 1 ayat 2, pasal 11 ayat 3. Tapi ini tidak bisa berarti bahwa Kristus adalah yang pertama diciptakan oleh Allah Bapa. Karena Kristus adalah oknum yang tidak diciptakan dan kekal. He is an uncreated and eternal being. Jadi Kristus adalah oknum yang tidak diciptakan dan kekal. Maka itu bukan berarti bahwa Kristus adalah yang pertama diciptakan oleh Allah Bapa. Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Mika pasal 5 ayat 1 dan 2, Yohanes 1 ayat 1 dan 2, Ibrani 1 ayat 8, Kitab Wahyu 1 ayat 8. Kalau dikatakan bahwa Kristus tidak kekal dan suatu saat diperanakan, yaitu diciptakan oleh Allah Bapa, itu adalah bidat, seperti Mormon, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Jehovah's Witnesses, saksi-saksi Yehuwa, dan Corpus Delicti dari Dr. Eratus Sabtono. Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 5 hal tentang jemaat Laodikia. 1. Pekerjaan. Dalam Williams Translation, I know what you are doing. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Bukan apa yang kamu katakan, tapi apa yang kamu lakukan. Wahyu 3 ayat 15. 2. Tidak dingin atau panas. Wahyu 3 ayat 15. Suam-suam kuku dan muar. Wahyu 3 ayat 16. Bangga dan puas diri. Wahyu 3 ayat 17. Tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Wahyu 3 ayat 17. Dikatakan, engkau tidak dingin dan tidak panas.
Jadi bukan benar-benar mati, bukan penuh semangat, tapi acuh tak acuh dan lengah, lalai. Apa yang Tuhan katakan tentang kondisi ini? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata memuntahkan dalam bahasa Yunani emeo. Memuntahkan dari mulut apa yang telah masuk ke lambung. Sementara gereja Sardis melanjutkan formalisme dan teologinya yang mati. Dan gereja Philadelphia melakukan semua yang dia bisa untuk mengambil keuntungan dari pintu yang terbuka dan memberitakan Injil. Sisa yang lain yang mengaku Kristen bergabung menjadi gereja yang murtad, yaitu gereja Laodikia, seperti yang digambarkan di Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Laodikia bisa juga disebut gereja ekumenis murtad yang bergabung dengan gereja Katolik Roma melalui WCC, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Evaluasi bagaimana orang Laodikia melihat diri mereka sendiri. Satu, aku kaya. Ayat 17. Dan aku bertambah dengan barang. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Tentang kondisi ini, ada evaluasi Kristus. Bagaimana Kristus melihat orang Laodikia. Evaluasi bagaimana Kristus melihat orang Laodikia tidak dingin atau panas. Ayat 15. Suam-suam kuku memuakkan. Ayat 16. Celaka sebagai budak yang paling hina. Ayat 17. Dan dalam Roma 7 ayat 24. Menyedihkan. Ayat 17. Dan 1 Korintus 15 ayat 19. Miskin. Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 13 ayat 16. Buta. Wahyu 3 ayat 17. Roma 2 ayat 19. Telanjang. Wahyu pasal 3 ayat 17. Pasal 16 ayat 15. Pasal 17 ayat 16. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 3 kali lipat nasihat untuk jemaat Laodikia. Belilah daripadaku. Belilah daripadaku. Jadi bukan dari dunia. Tapi belilah daripadaku, Tuhan Yesus sendiri. Emas yang telah dimurnikan dalam api. Wahyu 3 ayat 18. Belilah daripadaku pakaian putih. Belilah daripadaku minyak untuk urapi matamu dengan salep. Dan bersemangatlah untuk menyelamatkan dirimu. Atau untuk menyelamatkan jiwamu. Wahyu 3 ayat 19. Dan bertobat. Wahyu 3 ayat 19. Dan Wahyu 2 ayat 5 dan 16. Dan Wahyu 3 ayat 3. Kata membeli dalam bahasa Yunani, agorazo. Berada di pasar untuk melakukan bisnis. Agorazo. Yang berarti berada di pasar untuk melakukan bisnis. Kata membeli digunakan di sini
dalam arti melakukan bisnis dengan Tuhan menurut ketentuannya. Manusia menjual dirinya sebagai budak dosa dan Satan. Tuhan membayar harga penebusannya di Kalvari dengan caranya sendiri. Manusia sekarang diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat iman, pertobatan, dan pelayanan Allah jika dia ingin ditebus. Kata membeli tidak digunakan di sini untuk manusia yang benar-benar membayar harga dengan uang atau barang, tetapi lebih untuk membayar harga meninggalkan Satan, bertobat dari dosa, menguruskan diri kepada Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan, penganiayaan, seperti orang Kristen harus menderita bagi Kristus. Emas ini mewakili iman yang benar. 1 Petrus 1 ayat 7. Pakaian putih ini mewakili kebenaran. Wahyu 19 ayat 8. Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini mewakili pencerahan atau penerangan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 8, Efesus 1 ayat 18, Ibrani 6 ayat 4, 1 Yohanes 2 ayat 27. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakalah hatimu dan bertobatlah. Ku hajar dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Mengenai takhta Satan dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 dan 13. Takhta Satan dulunya berada di Babel. Dalam Kejadian pasal 10 dan pasal 11. Kemudian dipindahkan ke Pergamus di Asia Kecil. Wahyu 2 ayat 12 dan 13. Dari Pergamus dipindahkan kembali ke Roma, Italia, di mana para kaisar mengambil imamat Babilonia. Setelah itu, dari tahun 378 Masehi, Damaskus, uskup gereja Katolik Roma, mengambil alih jabatan imamat Babilonia. Dan sekarang takhta Satan berada di Vatikan, Markus Besar Gereja Katolik Roma. Ini disebut pelacur besar, misteri Babel besar dalam kitab Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu pasal 3 ayat 20 dan 21 adalah nubuat. Wahyu 3 ayat 20, jika orang membuka pintu hati, Tuhan Yesus akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Ini sedang digenapi setiap hari. Ayat 21 belum digenapi. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama aku di atas takhtaku. Nanti akan digenapi setelah pengangkatan. Jadi, Wahyu 3 ayat 20 dan 21 adalah nubuat. Ayat 20 yang sedang digenapi, ayat 21 belum digenapi, dan nanti setelah pengangkatan akan digenapi. Ada undangan Kristus kepada manusia. Aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Wahyu 3 ayat 20-22 mengingat kondisi rohani orang Laodikia yang dijelaskan dalam Wahyu 3 ayat 17 dan 18, undangan dari ayat 20 tampaknya ditujukan secara penginjilan kepada anggota individu dari jemaat yang murtad, sehingga mereka dapat menerima Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai juru selamat dan Tuhan. Kristus yang pernah berjalan di tengah-tengah jemaat dalam Wahyu pasal 1, sekarang telah dikucikan oleh orang-orang murtad dari jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku.
sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Yang menang, yaitu sisa yang setia, akan membentuk jemaat yang setia yang akan diangkat. Yang lain akan lebih jauh murtad dan menutup pintu, meninggalkan Kristus di luar. Tuhan akan melemparkan mereka ke dalam tribulasi yang besar. Wahyu 2 ayat 22. Dalam pesan Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat dalam Wahyu pasal 2 dan 3, ada 18 berkat bagi sang pemenang. Pohon kehidupan, Wahyu 2 ayat 7. Mahkota kehidupan, Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 3 ayat 11. Diselamatkan diri dari kematian kedua atau lautan api. Wahyu pasal 2 ayat 11, pasal 20 ayat 14. Mana yang tersembunyi, Wahyu pasal 2 ayat 17. Sebuah batu putih dan nama baru, Wahyu pasal 2 ayat 17. Mendapat bagian dalam pengangkatan, Wahyu pasal 2 ayat 25, pasal 3 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, Filipi 3 ayat 21, Kolose 3 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 23, ayat 51 sampai 58. Kekalahan total bagi pemberontak dengan tongkat besi. Wahyu pasal 2 ayat 27. Bintang timur, Wahyu 2 ayat 28. Berjalan dengan Kristus dalam pakaian putih, Wahyu pasal 3 ayat 4 dan 5. Sebutkan selamanya dalam kitab kehidupan, Wahyu pasal 3 ayat 5, pasal 22 ayat 18 dan 19. Pengakuan nama di hadapan Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 5. Soko guru di bait Allah, Wahyu pasal 3 ayat 12. Kekal tinggal bersama Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 12. Nama Tuhan atasnya, Wahyu pasal 3 ayat 12. Nama Yerusalem baru, Wahyu pasal 3 ayat 12. Nama baru Kristus ditulis atasnya, Wahyu pasal 3 ayat 12. Takhta dan kerajaan abadi, Wahyu pasal 3 ayat 21, pasal 1 ayat 6, pasal 5 ayat 10, pasal 11 ayat 15, pasal 22 ayat 4 dan 5. Wahyu pasal 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai 3, kata jemaat muncul 19 kali. Dan dalam Wahyu pasal 3 ayat 22, kata jemaat disebutkan terakhir. Setelah itu, dari Wahyu pasal 4 sampai 19, kata jemaat tidak disebutkan sama sekali. Dengan demikian, menyiratkan bahwa jemaat tidak akan ada di bumi selama tribulasi 7 tahun. Haleluya. Allah Bapa, dengan mempelajari 7 gereja, kami dapat memahami tipe jemaat mana yang akan menerima janji berkat, yaitu pengangkatan. Jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, jemaat Laodikia. Kami ingin menjadi jemaat Philadelphia, yaitu mendapat janji pengangkatan dan diluputkan dari masa tribulasi. Tipe Philadelphia memiliki ciri jemaat Sardis, yaitu lawan gereja Katolik Roma, plus memiliki Injil kedatangan kali yang kedua dan penuh Roh Kudus. Semangat memberitakan Injil, ada misi penginjilan. Kami ingin menjadi tipe jemaat Philadelphia sehingga kami diangkat. Karena jemaat Laodikia
bergabung dengan Gereja Katolik Roma melalui WCC dan lain-lain. Kami tidak akan menjadi jemaat Laodikia yang akan dimuntahkan dari mulut Tuhan, tapi mau menjadi jemaat Philadelphia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.